Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Bram Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Adapun ayat Alkitab yang menjadi dasar pembahasan kita kali ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang pertama yang bunyinya demikian. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi." Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 1 itu merupakan pengulangan di mana firman Tuhan kepada Adam lalu diungkapkan kembali oleh Tuhan kepada Nuh sebagai generasi ke-10 dari keturunan Adam. Lalu bila kita berbicara tentang berkat, maka berkat itu atau berkat Tuhan itu terdiri dari dua bagian terbesar atau dua macam, yakni berkat yang bersifat jasmani dan berkat yang bersifat non-jasmani. Pertama, berkat yang bersifat jasmani itu merupakan berkat yang bersifat umum. Kita melihat bagian yang pertama, yaitu berkat jasmani. Artinya setiap orang akan menerima berkat ini. Semua orang, semua ciptaan Tuhan menerima berkat ini. Baik secara jasmani seperti uang, kemudian makanan, minuman, pakaian, atau harta dunia lainnya. Dan juga berkat yang merupakan kesehatan fisik itu bersifat umum dan setiap orang punya hak untuk menerima. Itu yang pertama yang bisa kita lihat, berkat yang bersifat umum atau berkat jasmania. Hal ini sangat jelas dari ungkapan Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Injil. Misalnya seperti di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-35 bagian C yang berkata, "Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Jadi di sini Tuhan Yesus bahwa Allah itu baik terhadap semua orang, baik orang yang tahu berterima kasih atau orang yang jahat. Tuhan baik sama mereka. Jadi ini bersifat umum. Tuhan tidak memilah-milah. Ya, demikian juga di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-45 yang bunyinya, "Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar." Jadi jelas di sini saudaraku ya, bahwa berkat yang bersifat umum atau berkat jasmani ini Tuhan berikan kepada semua makhluk, semua umat manusia, mau yang percaya kepada Tuhan Yesus ataupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau yang tidak percaya kepada Yahweh. Baik mereka yang jahat maupun yang baik, baik bagi mereka yang benar maupun yang orang yang tidak benar, semuanya dapat menerima berkat ini. Jadi itulah berkat yang bersifat jasmani, ya.
Itu atau berkat yang bersifat umum. Berkat yang bersifat physically. Ini yang perlu kita tahu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa orang yang belum percaya kepada Yahweh-nya Israel, yang belum percaya kepada Yesus Kristus tidak diberkati secara lahiriah. Maka orang-orang yang menitik beratkan berkat jasmani, bahwa hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saja yang mendapat berkat ini, sangat amat keliru. Ayat tadi jelas ya. Itu. Yang kedua saudara, selain berkat jasmani atau berkat yang bersifat umum tadi, ada kategori yang kedua, yaitu berkat non-jasmani. Berkat non-jasmani ini pun masih terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berkat yang bersifat jiwani atau psikis atau psikologis. Dan yang kedua adalah berkat rohani atau yang bersifat religi. Nah, dalam hal ini kita melihat yang pertama, yaitu berkat jiwani atau berkat psikologis. Berkat ini juga masih bersifat umum. Dapat diterima oleh semua orang, baik yang percaya kepada Yahweh, yang percaya kepada Yesus Kristus, ataupun yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Baik dia yang jahat maupun dia yang baik, dia yang benar maupun dia yang tidak benar. Ya, semua orang masih berhak untuk menerima itu. Nah, bagaimana orang ini bisa menerima? Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Begitu juga di dalam Amsalnya pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi begini, kalau seseorang walaupun belum percaya Tuhan, tapi kalau hatinya gembira, mengekspresikan dengan menyanyi, bergembira, itu dia akan dapat kebahagiaan gitu loh. Atau melakukan hal-hal yang dapat memicu dia untuk bahagia, bisa. Jadi itu bisa datang dari dirinya, tetapi juga bisa dari luar dirinya. Gitu. Orang di luar Tuhan pun ketika menyanyikan hatinya gembira, tapi itu sifatnya juga sifatnya semu gitu loh, sementara. Nah, tetapi intinya adalah semua orang dapat mengalaminya gitu loh. Maka ketika kita tanya orang di luar Tuhan pun dia katakan begitu. Aku bahagia kok. Gitu. Nah, jadi itu bisa datang dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya. Nah, kemudian berkat non jasmani ini yang kedua adalah berkat rohani atau berkat religi. Jadi berkat non jasmani yang bersifat umum tadi yaitu psikologis, ada juga yang bersifat khusus atau kita sebut sebagai berkat keselamatan. Nah, berkat ini tidak diberikan dan tidak diterima oleh semua orang, tetapi hanya kepada mereka yang hidup berkenan kepada Tuhan atau kepada Yahweh atau kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 ini dikatakan bahwa lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Berkat yang diberikan dan diterima oleh Nuh dan keluarganya yang mana? Ya kedua-duanya. Baik berkat yang bersifat umum yaitu berkat jasmani maupun berkat yang bersifat non jasmani, baik yang bersifat umum yaitu psikologis
maupun berkat rohani yang bersifat khusus, yaitu berkat keselamatan. Nuh dan keluarganya menerima semua itu. Nah, berkat ini bila kita baca, kedua berkat ini diterima oleh Nuh dan keluarganya sebelum dan sesudah air bah, atau setelah selamat dari petaka air bah. Ya. Jadi bukan hanya setelah air bah, tapi sebelumnya pun mereka sudah diberkati oleh Tuhan secara luar biasa gitu loh. Baik berkat jasmani maupun berkat yang bersifat rohani. Itu terbukti sekali ketika mereka membangun bahtera yang begitu besar. Ya. Kemudian mereka mendapatkan ternak yang begitu banyak. Dan Alkitab katakan bahwa Nuh itu bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana terbukti bahwa Nuh diberkati secara jasmani. Itu membangun bahtera itu kan bukan 1-2 hari. Ya. Berbulan-bulan bahkan mungkin tahunan gitu ya. Artinya mereka butuh dana dan juga makanan dan minuman, butuh tenaga, butuh ketenangan, ya, dan sekaligus pertolongan Tuhan, sehingga mereka mampu melakukannya itu. Artinya mereka diberkati secara jasmani dan rohani. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan juga menjamin berkat yang bersifat umum, yaitu berkat jasmani berupa harta kekayaan dunia, ya, kepada setiap kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33 dikatakan oleh Tuhan Yesus begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di sini jaminan berkat jasmani berupa makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya itu Tuhan Yesus menjaminkan bahwa Dia akan memberikan kepada kita. Asalkan cari dahulu Tuhan dan kebenarannya. Karena orang yang mengejar harta kekayaan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita yang mengenal Allah, kata Tuhan, cari Tuhan aja. Artinya begini saudara, sering saya katakan bahwa cari pemilik berkat dulu, baru cari berkatnya. Karena ketika kita bertemu atau karib dengan sang pemilik berkat jasmani tadi, maka berkat jasmaninya pasti dikasih gitu loh sebagai bonus. Tetapi kalau kita mengejar miliknya Tuhan, kita tidak akan mendapatkannya. Itu loh. Ya, ini berkat jasmani yang bersifat jasmani tadi ya. Nah, jadi begitu juga dengan berkat khusus, yaitu berkat keselamatan, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Dikatakan di sana oleh Tuhan Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini berkat yang bersifat khusus. Yesus katakan, domba-dombanya atau pengikut-pengikutnya itu mendengarkan suara Dia.
Apa suaranya? Firman-Nya. Dan mereka mengikut aku. Jadi mereka pasti mengikuti Yesus. Segala keteladanan Yesus, apa yang dilakukan Yesus, mereka melakukan. Mereka taat kepada Yesus. Dan Yesus memberikan mereka berkat yang bersifat rohani tadi, yaitu hidup yang kekal. Dan tidak ada yang bisa merebut mereka, termasuk iblis sekalipun, tidak mampu merebut mereka dari tangan Tuhan. Inilah yang kita sebut sebagai berkat yang tidak akan hilang. Keselamatan yang tidak akan hilang. Gitu. Saya tahu bahwa saudara pasti punya pertanyaan. Nah, silahkan kalau yang punya pertanyaan ya nanti di kolom komentar. Ya nanti saya jawab saudara gitu. Nanti kita bahas itu dalam bagian yang lain. Apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak gitu kan. Tapi di sini kita sedang berbicara soal berkat jasmani dan berkat rohani, apakah kita memperoleh atau tidak gitu kan. Kalau keluarga kita diberkati Tuhan seperti itu ya. Dalam hal ini saudara, Rasul Paulus dan rekannya yaitu Silas katakan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 31. Bunyinya, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oleh sebab itu saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara ingin agar saudara dan keluarga saudara diberkati Tuhan? Ini sebuah pertanyaan bagi kita sekalian. Dan saya yakin bahwa saudara ketika ditanyakan pertanyaan ini pasti menjawab dengan lantang bahwa saya ingin saya dan keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Itu pasti jawabannya yang tidak bisa bergeser. Jika itu jawaban saudara, belajarlah dari Nuh yang menjalankan apa yang dikatakan oleh Tuhan, di mana diungkapkan juga oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Mencari Tuhan dan kebenarannya. Maka saudara dipastikan mendapat bonus dari Tuhan Yesus Kristus, yakni harta kekayaan dunia dan harta keselamatan dari Tuhan sendiri. Ini penting saudara. Karena itu marilah kita percaya kepada Yesus Kristus dengan hati yang tulus ikhlas tanpa ada unsur paksaan. Jangan kita mengejar berkat-berkat jasmani doang, tapi mari kita juga mengejar berkat-berkat yang bersifat rohani. Karena itu akan membawa dampak kepada kita menikmati kebahagiaan yang hakiki. Di mana seluruh anggota keluarga kita pastikan mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus, percaya kepadanya, hidup dengan sungguh-sungguh meninggalkan segala dosa. Maka saya percaya keluarga saudara pasti diberkati seperti keluarga Nuh diberkati secara holistik oleh Tuhan Allah pencipta langit bumi yang disebut sebagai Yahweh dan juga kita sebut sebagai Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saudara, isilah hidupmu hari-hari dengan mencari Tuhan dan kebenarannya. Niscaya berkat Tuhan mengalir kepadamu bagaikan air bah yang menerjang dan tak terbendung. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kemudian share kepada teman-teman saudara, kepada keluarga saudara agar mereka pun diberkati. Kemudian silakan komentar di kolom komentar karena saya dengan setia akan menjawab setiap komentar yang hadir
di ruangan chat. Kemudian share bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video lanjutannya. Shalom Elohim.